Hai hai hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Kita langsung saja ke materi. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Mereka bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Mungkin dari kalian sebagian sudah pernah main perahu kertas dan sebagian lagi mungkin belum. Selanjutnya, Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Yuk kita dengarkan nyanyian mereka. Nah, itu dia lagu yang mereka nyanyikan. Judul lagunya adalah Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Bagus kan lagunya? Nah, selanjutnya, ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk, contohnya ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nada 1 ketuk contohnya seperti ini. Jadi perbedaan antara nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk terletak pada tanda titik. Kalau ada tanda titik di belakang nada berarti itu nada 2 ketuk. Apabila tidak ada berarti itu nada 1 ketuk. Selanjutnya, diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, di sini ada nada-nada, jadi kalian disuruh memberi lingkaran untuk nada 2 ketuk dan setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Yang pertama di situ ada mi. Apakah dia nada 2 ketuk atau 1 ketuk? Dia nada 2 ketuk karena di belakangnya ada tanda titik. Jadi diberi tanda lingkaran. Kemudian re, 1 ketuk atau 2 ketuk?
satu ketuk karena di belakangnya tidak ada tanda titik. Jadi diberi tanda setengah lingkaran. Kemudian do, satu ketuk diberi tanda setengah lingkaran. Re, satu ketuk diberi tanda setengah lingkaran. Mi, satu ketuk diberi tanda setengah lingkaran. Re, nah re ini apa? Dua ketuk atau satu ketuk? Iya, dua ketuk karena di belakangnya ada tanda titik. Jadi diberi tanda lingkaran. Kemudian mi, satu ketuk. Re, dua ketuk. Nol ini berhenti ya. Nol, satu ketuk. Kemudian soal yang di bawahnya. Di situ ada re. Re berapa ketuk itu? Iya, re adalah nada dua ketuk karena ada titik di belakangnya. Jadi diberi tanda lingkaran. Kemudian do. Do satu ketuk. Nah, ini si. Apakah dia nada dua ketuk atau satu ketuk? Dia bukan nada dua ketuk. Tanda titiknya ada di bawah, bukan ada di sampingnya atau di belakangnya. Ini dinamakan si rendah. Kalau ada tanda titik di bawahnya berarti rendah. Jadi dia nada satu ketuk, diberi tanda setengah lingkaran. Kemudian do, satu ketuk. Re, satu ketuk juga. Mi. Mi adalah nada dua ketuk, jadi diberi simbol lingkaran. Fa, satu ketuk. Mi, dua ketuk. Ini berhenti, berarti satu ketuk. Nah, mudah kan? Kita ke materi selanjutnya. Di sini ada bacaan tentang bermain perahu kertas. Yuk kita baca sama-sama. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Apa isi teks yang telah dibaca? Isinya adalah tentang Beni yang bermain perahu kertas. Dia membuat perahu dari selembar kertas, kemudian mengapungkannya di dalam baskom berisi air. Atau bisa juga diapungkan pada genangan air pada saat hujan turun. Nah, perahu kertas ini bisa berlayar dengan bantuan angin. Nah, itulah isi dari teks tadi. Selanjutnya, bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Nah, tadi kan sudah dibaca teks bermain perahu kertas. Sekarang kita menjawab pertanyaan seputar cerita tadi. Yang nomor 1, soalnya, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ayo, apa saja benda yang digunakan? Iya, benda yang digunakan yaitu selembar kertas dan baskom yang berisi air. Selembar kertasnya untuk membuat perahu, dan baskom yang berisi air digunakan untuk tempat mengapungkan perahu kertas. Yang kedua,
Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana caranya? Dengan cara diapungkan dalam baskom berisi air atau diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, jadi itulah cara memainkan perahu kertas. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, di sini ada cerita Beni membuat 2 perahu kertas, kemudian kakaknya Tiur juga membuat 2 perahu kertas, dan terakhir ayahnya juga membuat 2 perahu kertas. Kalau digabung, berapa jumlahnya? Oke, caranya seperti ini. Nah, perahu Beni ada 2. Kemudian perahunya Tiur ada 2. Perahunya ayah ada 2. Jadi kalau ditambahkan semuanya menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlah semuanya yaitu 6. Atau jika diubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang dimana 3 itu adalah jumlah kotak. Jumlah kotak yang menampung perahu. Kan di situ ada 3 kotak. Perahunya Beni, perahunya Tiur, dan perahunya ayah. Jadi ada 3 kotak. Kemudian 2 itu adalah isi masing-masing kotak. Nah, isinya satu kotak itu ada 2 perahu. Baik itu perahunya Beni, Tiur, dan ayah sama-sama jumlahnya 2. Kemudian 6 itu jumlah setelah digabungkan. Jadi 6 itu jumlah setelah semuanya ditambah. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, di sini ada contoh soal. Diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Nah, karena sekarang kalian sekolahnya dari rumah, jadi kita diskusikan bareng-bareng ya. Perhatikan di gambar. Nah, di situ ada 2 kotak perahu. Satu kotak perahu itu isinya berapa? 3. Kotak yang lagi satunya juga isinya 3 perahu. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Nah, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Jawabannya ada 2 kelompok. Ya, kelompok perahu yang berwarna biru dan kelompok perahu yang berwarna merah. Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Jumlahnya yaitu 6. Nah, kalau ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Ingat ya, 2 itu jumlah kotak dan 3 itu isi dari setiap kotak. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, nomor 1. Di situ ada gambar, tiap kotak ada satu-satu perahu. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau dalam bentuk perkaliannya menjadi
3 dikali 1 sama dengan 3. Yang nomor 2. Nah, di situ ada gambar kelereng. Tiap kotak terdiri dari 4 kelereng. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau jika diubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Soal selanjutnya nomor 3. Nah, di situ ada gambar bola. Tiap kotak ada 2 buah bola. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau diubah ke bentuk perkalian menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Soal yang keempat, ada gambar boneka beruang. Nah, satu kotak itu ada 4 buah boneka beruang. Jadi kalau ditambahkan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Jika diubah ke bentuk perkalian menjadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Soal yang kelima. Di sini ada soal cerita. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. A. Kalimat perkaliannya adalah titik-titik. Nah, di sini 2 kelompok. Ada 2 kelompok anak, kemudian tiap kelompoknya itu terdiri dari 5 anak. Ingat, yang tadi dijelaskan, titik-titik yang pertama ini diisi dengan jumlah kotak atau jumlah kelompok. Nah, di sini dikatakan ada 2 kelompok. Jadi, kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 5. Nah, 2 ini jumlah kelompok dan 5 ini isi dari setiap kelompok. Kemudian yang bagian B, nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Sehingga menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Maaf, angka 10-nya jauh di bawah. Jadi, dari soal nomor 5 ini didapat kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 5. Kemudian, jika dinyatakan dengan penjumlahan berulang menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Ada satu kata motivasi untuk kalian. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Jadi, untuk kalian bisa meraih cita-cita, mulailah belajar dari sekarang. Mulailah belajar dari hal-hal kecil sehingga nantinya menjadi hal yang besar. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.